Salah satu pertanyaan mendasar dalam diri manusia dari zaman ke zaman adalah pertanyaan mengenai eksistensi atau keberadaan atau kontribusi dari yang ilahi atau yang tak terbatas, atau dalam bahasa agama Samawi Tuhan Allah, atau dalam agama-agama lain Dewa Dewi. Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian digali secara ilmiah, secara logis, kritis, sistematis, dan metodis untuk menemukan jawaban-jawaban yang baik, yang benar, dan yang pasti tentang keberadaan atau kontribusi yang ilahi dalam kehidupan manusia. Hal inilah yang kita sebut dengan filsafat ketuhanan. Pertanyaannya, apakah mencari jawaban-jawaban tentang yang ilahi ini penting atau tidak dalam kehidupan manusia? Bagi saya, hal ini sangat penting karena ini merupakan pertanyaan yang sangat mendasar dalam diri manusia yang sudah ada dari sejak dahulu hingga saat ini. Yang berikut ini juga tidak kalah penting, yaitu bahwa sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang beriman, mengimani Tuhan atau mengimani yang ilahi atau dewa-dewi tertentu, dia harus memiliki pemahaman yang baik, sehingga hal ini perlu bagi dirinya untuk mencari tahu dan mengetahui secara baik, sehingga dia tidak hanya beriman secara buta tapi memiliki pemahaman yang terbuka akan apa yang ia imani. Berbicara tentang yang tak terbatas atau yang ilahi, dewa-dewi atau Tuhan Allah, itu akan terus relevan dari zaman ke zaman. Hal ini karena ketika berbicara tentang yang ilahi, tentunya tidak terlepas dari konteks kehidupan masyarakat. Jadi, dalam kehidupan masyarakat yang sekarang, kehidupan manusia, hampir sebagian besar pasti percaya akan yang ilahi. Sedangkan hanya sedikit saja yang sudah tidak percaya atau sudah tidak menganggap yang ilahi ini penting. Sehingga hal ini tentunya masih akan sangat relevan hingga saat ini. Hal ini terjadi karena seperti yang dikatakan oleh Sigmund Freud, bahwa hal ini terjadi karena ketidakmampuan manusia untuk menjawab hal-hal yang terjadi di luar nalarnya. Misalnya ketakutan akan kematian. Kenapa kematian itu terjadi? Ya, pertanyaan-pertanyaan demikian yang membawa manusia lari kepada, kalau dalam bahasa modern, agama, atau lari kepada yang ilahi. Sehingga hal ini yang membuat manusia lari ke sana, sehingga hal ini akan terus relevan. Misalnya konteks saat ini, ketika terjadi virus corona, semua orang kemudian bertanya, apakah Tuhan masih menolong, apakah Tuhan mau memberikan hal ini kepada manusia, sedangkan ini membuat manusia mati? Pertanyaan-pertanyaan demikian itu kalau dalam bahasa Sigmund Freud adalah manusia-manusia neurotis. Mereka tidak mampu menghadapi sebuah realitas sehingga larinya ke sana. Sehingga berbicara tentang yang ilahi, tentang Tuhan, akan terus relevan dari zaman ke zaman. Atau misalnya kemarin ketika terjadi banjir di NTT dan badai, orang kemudian bertanya, apakah Tuhan mengizinkan hal ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini merupakan pertanyaan-pertanyaan menurut Sigmund Freud adalah orang-orang yang neurotis. Ketidakmampuan nalarnya untuk memecahkan sebuah masalah, kemudian larinya kepada yang ilahi atau kepada Tuhan. Pemahaman tentang yang ilahi berkembang dari zaman ke zaman. Misalnya pada zaman primitif, orang-orang berpikir tentang yang ilahi itu lebih berfokus pada alam. Kemudian berfokus lagi kepada pengalaman religius seseorang. Sementara pada zaman Yunani kuno, pemikiran tentang yang ilahi itu lebih berfokus pada dewa-dewi. Kemudian muncul lagi Plato, dia berbicara tentang idea sebagai yang ilahi. Selain itu juga muncul istilah-istilah lain seperti satu, jiwa, intelek, dan lain sebagainya. Pada zaman Kristiani awal muncul Agustinus yang berbicara tentang Allah sebagai satu-satunya sebab dari adanya kebenaran pada pemikiran manusia.
Sementara itu pada zaman medieval muncul tokoh-tokoh seperti Anselmus yang mengatakan bahwa Allah adalah pengada dan tidak ada pengada lain yang lebih besar daripada Allah. Setelah itu muncul juga Thomas Aquinas dengan pemikirannya. Kemudian pada zaman modern, René Descartes membuktikan eksistensi Tuhan tidak dari dunia tetapi dari diri sendiri. Sehingga dia mengatakan bahwa cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Sehingga hal inilah yang menjadi dasar pembuktiannya akan Tuhan, bahwa Tuhan itu berasal dari pemikiran diri kita, bukan dari hal-hal luar. Ya, setelah itu muncul filsuf-filsuf lain seperti Blaise Pascal, David Hume, Immanuel Kant, dan kemudian yang filsuf-filsuf terakhir, filsuf-filsuf ateis yang mengkritisi tentang Tuhan itu seperti Feuerbach, Karl Marx, dan Nietzsche. Mereka berpikir bahwa Allah adalah tempat pelarian dari ketakutan manusia akan dunia yang berat, dunia yang menawarkan sesuatu yang tidak baik.